Setiap pagi di rumah megah keluarga hartawan dimulai dengan langkah kaki pelan Nadia yang menyapu halaman depan. Suaranya hampir tak terdengar, seperti bayang-bayang yang ada tapi tak pernah dianggap. Mengenakan kaos longgar lusuh dan celana kain yang mulai pudar warnanya, ia menyibak dedaunan dengan sapu lidi sambil menahan dingin embun pagi. Bukan karena ia pembantu, tapi karena ibunya adalah pembantu di rumah itu. Dan itu sudah cukup untuk membuat Nadia ikut terperosok dalam status sosial yang mereka lekatkan tanpa ampun. Rumah 2 lantai dengan pilar tinggi dan taman yang rapi itu tampak indah dari luar. Tapi bagi Nadia, itu hanyalah sangkar emas. Meski sudah tinggal di sana selama lebih dari 5 tahun, tak satupun anggota keluarga menyapanya dengan nada yang hangat. Baginya, rumah itu lebih seperti panggung, tempat ia memainkan peran pelayan bayangan yang tak berhak terlihat. Usianya baru 17. Tapi luka di hatinya seperti milik seseorang yang telah hidup 2 kali usianya. Ia mengurus hampir semua pekerjaan rumah bersama ibunya, Bu Rasmi. Dari membersihkan dapur, menyetrika baju keluarga hartawan, sampai mengantar makanan ke kamar anak-anak majikannya. Tapi gaji yang diterima ibunya hanya cukup untuk makan sehari-hari dan membeli keperluan dasar. Namun Nadia tidak pernah mengeluh. Ia tahu ibunya sudah menanggung cukup banyak beban. Menjadi janda sejak Nadia masih kecil, Bu Rasmi berjuang dari satu desa ke desa lain sebelum akhirnya diterima bekerja di rumah keluarga hartawan. Bagi mereka, pekerjaan itu adalah penyambung hidup. Tapi harga yang dibayar terlalu mahal. Nadia sering melihat bagaimana ibunya ditatap rendah oleh nyonya hartawan, wanita parubaya yang angkuh dan keras. Sekali waktu, Nadia pernah melihat ibunya membungkuk minta maaf hanya karena tanpa sengaja memecahkan cangkir mahal di dapur. "Nyonya." Hartawan mengangkat dagunya tinggi-tinggi dan berkata, "Dasar pembantu, kerja cuma bisa bikin rugi." Nadia hanya bisa menggigit bibir, menahan amarah yang ia kubur dalam-dalam. Tapi yang paling menyakitkan bukan saat dihina terang-terangan. Yang paling menyakitkan adalah saat mereka diabaikan. Tidak dianggap ada. Seolah hidup mereka tak lebih dari perabot rumah tangga. Nadia sebenarnya bukan gadis bodoh. Bahkan diam-diam ia adalah siswa terbaik di sekolah negeri yang tak jauh dari kompleks perumahan itu. Ia senang membaca buku, belajar lewat video daring, dan menyimpan mimpi menjadi seseorang yang bisa mandiri dan berdaya. Tapi ia tahu, jalannya tak mudah. Karena setiap kali ia mulai percaya diri, ada saja yang menariknya jatuh. Termasuk anak-anak majikannya sendiri. Karina, putri sulung keluarga itu, yang hanya setahun lebih tua darinya, sering merendahkan Nadia setiap kali teman-temannya datang. Ia pernah menyuruh Nadia mencuci baju dalamnya di depan tamu hanya karena ingin mempermalukannya. Dia itu kayak adik tiri Cinderella. Cuma bedanya dia bukan adik. Dia cuma numpang hidup di sini, kata Karina di depan semua orang, sambil tertawa puas. Nadia tak menjawab. Hatinya memang perih, tapi wajahnya tetap tenang. Ia belajar bahwa harga dirinya tidak boleh ditentukan oleh mereka yang tak paham arti perjuangan. Di rumah itu, hanya satu orang yang memperlakukannya seperti manusia. Arga, putra bungsu keluarga hartawan itu, memang berbeda. Ia jarang bersikap kasar, bahkan beberapa kali menyelinap ke dapur hanya untuk berbincang dengan Nadia. Saat ibunya tak ada, Arga suka duduk di bangku kayu dekat kolam belakang dan mendengarkan cerita-cerita Nadia tentang kampung halamannya, tentang mimpinya menjadi seseorang yang bisa hidup tanpa bergantung pada belas kasihan orang lain. "Tahu nggak, kadang aku iri sama kamu," kata Arga suatu malam. "Kamu kelihatan bebas. Kamu tahu kamu nggak punya apa-apa, tapi kamu juga tahu apa yang kamu mau. Aku cuma hidup dari nama besar orang tuaku." Ucapan itu membuat Nadia terdiam. Ia tak menyangka anak kaya seperti Arga bisa merasakan hal semacam itu. Tapi di matanya, Arga bukan anak manja seperti Karina. Ia tulus. Dan perlahan,
Rasa nyaman itu berubah menjadi perasaan yang lebih dalam. Tapi kenyamanan di balik senyuman Arga tidak cukup untuk menutup luka yang terus digali oleh keluarga hartawan. Suatu malam, Nadia baru saja selesai menyapu ruang tengah saat mendengar percakapan Nyonya hartawan dengan suaminya di ruang makan. Anak itu makin besar makin mirip orang gila. Sok pintar, padahal tetap anak pembantu. Aku curiga dia pura-pura baik supaya anak kita suka. Kau nggak lihat Arga makin sering ngobrol sama dia? Jangan sampai ada aib. Aku nggak akan izinkan pelayan menyusup ke keluarga kita. Kata-kata itu seperti pisau. Pelan tapi menancap dalam. Nadia yang berdiri di balik pintu menggenggam sapunya kuat-kuat. Tubuhnya gemetar. Tapi bukan karena takut. Karena sakit hati. Ia tahu posisinya. Tapi mengapa dunia begitu kejam pada orang yang hanya ingin belajar dan dihargai? Malam itu, Nadia naik ke loteng kecil tempat ia dan ibunya tidur. Ia menatap langit dari jendela kecil berdebu. Di luar, bintang-bintang bertabur. Tapi di hatinya, hanya ada awan kelabu. Ia meremas buku catatannya, buku tempat ia mencatat mimpi, ide-ide usaha kecil, dan kutipan dari orang-orang sukses. Salah satu kutipan yang ia tulis berbunyi, "Jika mereka memandangmu rendah, jangan balas dengan kemarahan. Bangkit dan buat mereka menunduk melihatmu berdiri." Dan malam itu, Nadia membuat keputusan besar dalam diam. Suatu hari nanti, ia tidak akan tinggal di rumah itu sebagai bayang-bayang. Ia akan kembali sebagai seseorang yang tak bisa diabaikan. Pagi itu, sinar matahari menyelinap lembut melalui jendela ruang tengah rumah keluarga hartawan. Nadia tengah merapikan tumpukan buku di rak, sementara suara sepatu terdengar menuruni tangga marmer. Ia tak perlu menoleh untuk tahu siapa yang datang. Langkah itu sudah ia hafal betul. Tenang, tidak terburu-buru, dan tak pernah menghentak lantai seperti milik Karina atau Nyonya hartawan. Itu Arga, putra bungsu keluarga hartawan yang baru saja pulang dari Jakarta setelah menyelesaikan kuliahnya di bidang desain sistem informasi. 2 tahun terakhir, rumah itu terasa lebih tenang tanpa suara Arga. Tapi sejak kepulangannya sebulan lalu, suasana mulai berubah, setidaknya bagi Nadia. Arga sering duduk di teras belakang, membaca buku atau sekadar menikmati kopi buatan sendiri. Ia tidak menuntut dilayani seperti anggota keluarganya yang lain. Bahkan, beberapa kali ia menawari Nadia duduk di sampingnya dan mengajaknya berbincang. Hari itu, untuk pertama kalinya sejak bekerja di rumah itu, Nadia memberanikan diri menyapa lebih dulu. "Mas Arga suka baca buku tentang psikologi, ya?" Tanyanya pelan saat melihat Arga membaca buku Thinking, Fast and Slow di taman belakang. Arga menoleh, sedikit terkejut tapi tersenyum. "Iya, kamu tahu buku ini?" Nadia mengangguk pelan. "Saya pernah baca ringkasannya di internet. Pinjam laptop teman waktu di sekolah." Arga menatapnya dalam sejenak, lalu tersenyum lebih lebar. "Kamu pintar juga. Ya, jarang ada yang tahu buku ini." Senyum itu sederhana, tapi di dada Nadia, rasanya seperti badai kecil yang diam-diam muncul. Dalam banyak hal, Arga bukan seperti keluarganya. Ia tidak memandang Nadia dari atas. Ia mendengarkan, merespons, bahkan beberapa kali tertawa karena cerita-cerita sederhana yang Nadia sampaikan. Dari sanalah semuanya mulai. Hari-hari berikutnya menjadi sedikit berbeda. Setiap pagi, Nadia tak lagi merasa sepi ketika menyapu halaman. Arga kadang keluar membawa kopi dan duduk di bangku teras sambil mengobrol ringan. "Kamu nggak mau kuliah?" tanya Arga suatu pagi. "Mau banget, Mas. Tapi, ya begitulah," jawab Nadia sambil menunjuk ke arah dapur. "Saya bantu ibu. Lagian, siapa juga yang mau biayain anak pembantu?" Arga terdiam sejenak.
Ada gurat keprihatinan di matanya. Kamu terlalu cerdas untuk tinggal di tempat seperti ini seumur hidup. Kalimat itu menggema lama di kepala Nadia. Bukan karena ia haus pujian, tapi karena baru kali ini ada seseorang yang menganggapnya punya nilai lebih dari sekadar tukang lap meja dan nyuci baju. Namun, hubungan itu tidak luput dari perhatian. Karina mulai mencurigai. Ia sering memergoki mereka mengobrol di taman. Bahkan melihat Arga diam-diam memberikan flash disk berisi modul belajar online kepada Nadia. "Kamu pikir kamu siapa?" bentak Karina suatu malam ketika hanya berdua dengan Nadia di dapur. "Jangan kira karena Arga baik kamu bisa numpang mimpi jadi putri di negeri dongeng. Bangun, Nat. Kamu cuma anak pembantu." Nadia menunduk, menahan tangis. Tapi malam itu, ia tidak mundur. Ia menjawab pelan, "Saya memang anak pembantu. Tapi bukan berarti saya tidak punya hati." Karina terkesiap. Ia tak menyangka Nadia akan membalas. Dan sejak malam itu, Karina semakin tajam mengawasi. Sementara itu, Arga makin berani menunjukkan perhatiannya. Ia mulai bertanya lebih dalam tentang mimpi Nadia, tentang bagaimana ia melihat hidup, bahkan membahas kemungkinan menyekolahkan Nadia diam-diam. "Saya nggak bisa terima itu, Mas. Saya nggak mau hidup dari rasa kasihan," ucap Nadia saat Arga menawarkan bantuan uang pendaftaran kuliah terbuka. "Itu bukan kasihan. Itu penghargaan. Kamu layak dapat kesempatan," jawab Arga dengan serius. Dada Nadia bergemuruh. Setiap kali Arga bicara seperti itu, batas antara kenyataan dan harapan semakin kabur. Tapi ia tahu, dunia mereka tak sama. Dan cepat atau lambat, dunia itu akan menamparnya kembali ke posisi semula. Dan memang tak butuh waktu lama. Suatu malam, Arga meminta Nadia menemuinya di taman belakang. Ia membawa 2 buku, satu untuk dirinya, satu untuk Nadia. Tapi sebelum sempat mereka duduk, suara langkah cepat menghampiri. "Nyonya." Hartawan, Karina, dan Pak Hartawan muncul dari balik pintu kaca dengan wajah marah. "Apa ini?" suara Nyonya. Hartawan menggema di antara pohon mangga dan lampu taman. Nadia terperangah. Buku di tangannya terjatuh. Arga berdiri, mencoba menjelaskan. "Mama, kami cuma ngobrol." "Diam. Kamu kira Mama bodoh? Kamu kira bisa main belakang dengan pelayan?" seru sang ibu. Nadia hanya bisa menunduk. Tubuhnya gemetar. Bu Rasmi datang tergopoh-gopoh. Matanya membelalak saat melihat putrinya di pojokan begitu rupa. Karina melangkah maju. "Udah dari dulu aku curiga. Kamu terlalu nyaman di rumah ini. Mungkin kamu memang rencana jadi orang ketiga dari awal, ya? Mau naik derajat lewat anak majikan." Tamparan itu bukan hanya kata-kata. "Nyonya." Hartawan benar-benar mengangkat tangan dan menampar pipi Nadia. Bu Rasmi menangis, memeluk anaknya. Tapi semua sudah terlanjur. Malam itu, keluarga Hartawan memutuskan, Nadia harus pergi. Dan jika Bu Rasmi tetap ingin bekerja, maka ia harus membuat jarak sepenuhnya dengan anaknya. "Saya nggak mau rumah ini dicemari oleh wanita yang tak tahu diri," ucap Nyonya Hartawan sebelum masuk kembali ke dalam rumah. Malam itu, di sudut kamar loteng, Nadia menangis untuk pertama kalinya sejak lama. Arga tak bisa berbuat apa-apa. Ia berdiri diam saat ibunya menghina Nadia. Ia hanya menunduk, tak mengucap satu kata pun. Dan di sanalah Nadia menyadari satu hal. Cinta tidak cukup jika tak ada keberanian. Ia menatap langit malam dari balik jendela kecil. Dan di antara air mata yang mengalir, ia bersumpah. "Aku akan pergi. Tapi aku akan kembali. Bukan sebagai orang yang minta dikasihani, tapi sebagai seseorang yang tak bisa kalian hina lagi." Tak ada malam yang lebih panjang daripada malam ketika sebuah rumah memutuskan untuk menolak kehadiranmu. Pagi itu,
Nadia bangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena tugas rumah yang menumpuk, tapi karena tubuh dan pikirannya terasa begitu sesak. Bekas tamparan nyonya. Hartawan masih terasa panas di pipinya. Bukan sakit fisiknya yang membekas, tapi penghinaan dan kata-kata yang tertanam dalam benaknya. Ia memandangi ibunya yang masih tertidur di kasur tipis di lantai. Wajah Bu Rasmi tampak lebih tua dari usianya. Guratan kelelahan dan kesedihan menyatu dalam satu ekspresi damai yang pura-pura kuat. Semalam mereka tak banyak bicara. Setelah Nadia ditampar dan dimaki, tak ada yang bisa dikatakan. Tangisan ibunya dan keheningan malam menjadi jawaban paling jujur dari luka yang tak terlihat. Tapi pagi ini, Nadia sudah mengambil keputusan. "Aku harus pergi, Bu," bisik Nadia lirih. Bu Rasmi terbangun dan langsung menatap anak semata wayangnya. "Apa maksudmu, Nak?" "Aku nggak bisa tinggal di sini lagi, Bu. Aku bukan anak kecil yang bisa diam kalau dihina. Mereka anggap aku pengganggu. Mereka anggap aku tidak tahu diri. Aku harus pergi. Sekarang." Air mata kembali menggenang di mata ibunya. "Tapi kamu mau kemana, Nak? Kita nggak punya siapa-siapa di kota. Kamu mau tinggal di jalan?" Nadia menggenggam tangan ibunya erat. "Aku nggak tahu, Bu. Tapi lebih baik aku tidur di jalan daripada terus diinjak harga dirinya. Aku bukan pelayan mereka. Aku bukan gadis murahan. Aku hanya ingin hidup dengan layak." Bu Rasmi tidak bisa membantah. Di dalam hatinya pun, ia tahu Nadia tidak bisa lagi bertahan di tempat yang mempermalukannya, tempat yang menelan martabatnya setiap hari. Nadia berjalan pelan ke halaman belakang untuk mencuci wajahnya. Matahari belum muncul sepenuhnya, tapi langit sudah mulai berwarna jingga pucat. Angin pagi menusuk kulit, tapi tak sebanding dengan dinginnya perlakuan yang ia terima malam sebelumnya. Saat itu, Arga muncul dari arah dapur. Wajahnya masih kusut, rambut acak-acakan seperti orang yang tidak tidur semalaman. Matanya langsung tertuju pada Nadia. "Kamu mau kemana?" tanya Arga lirih. Nadia tak menjawab. Ia hanya memandang lelaki itu dalam-dalam. Pandangan yang tidak lagi penuh harapan seperti dulu, melainkan campuran antara kekecewaan dan luka yang terlalu dalam. "Kenapa kamu diam saja kemarin malam?" Suara Nadia bergetar. "Kenapa kamu biarkan ibumu menampar aku? Kenapa kamu enggak bilang satu kata pun buat belakuin aku?" Arga menunduk. Ia seperti anak kecil yang baru dihukum. "Aku takut. Kalau aku lawan Mama, semua jadi lebih buruk. Aku bingung harus gimana." Nadia tertawa kecil, getir. "Itu bedanya kita, Arga. Kamu punya pilihan. Aku enggak. Aku dihina, ditendang, dan kamu cuma berdiri diam." "Aku minta maaf," bisik Arga. Tapi bagi Nadia, kata maaf tak lagi punya makna. Luka di hatinya sudah terlalu lebar untuk dijahit dengan permintaan maaf. "Maafmu enggak akan bisa menghapus cara ibumu meludahi harga diriku," kata Nadia tegas. "Kamu pikir aku dekat sama kamu karena mau naik derajat? Aku cuma mau dianggap manusia." Tak lama setelah itu, Nadia masuk kembali ke kamar kecilnya dan mengemasi satu-satunya tas yang ia punya. Isinya tak banyak. 2 potong baju, sebuah buku catatan, dan fotokopi ijazah SMA-nya. Ia mengenakan sepatu bekas yang sudah tipis solnya, lalu memeluk ibunya dengan erat. "Maafin Nadia ya, Bu. Bukan maksudku ninggalin ibu, tapi kalau aku terus di sini, aku bakal hilang, Bu. Aku bakal hancur." Bu Rasmi menangis sesenggukan. "Ibu ngerti, Nak. Ibu ngerti. Tapi janji ya, kamu harus kuat. Jangan sampai mereka lihat kamu gagal. Buktikan kamu lebih dari apa yang mereka kira." Nadia mengangguk, dan dengan langkah berat, ia berjalan keluar dari pintu samping,
tanpa menoleh lagi. Tidak ada yang melepasnya. Tidak ada yang memanggil namanya. Bagi rumah besar itu, kepergian Nadia bukan kehilangan. Hanya seorang beban yang akhirnya keluar dari garis pandang mereka. Di terminal kecil di pinggir kota, Nadia duduk di bangku besi, menunggu angkot pertama yang akan membawanya ke arah kota besar. Ia tidak tahu harus kemana. Tidak punya saudara. Tidak punya kenalan. Tapi ada satu hal yang ia punya. Tekad. Tekad untuk tidak kembali dalam keadaan yang sama. Di bangku terminal itu, ia membuka buku catatannya. Di halaman pertama, ia menulis dengan pena yang tintanya mulai habis. Hari ini aku pergi. Tapi suatu hari aku akan pulang. Bukan untuk mengemis belas kasihan, tapi untuk menunjukkan bahwa orang yang mereka remehkan bisa jadi orang yang mereka perlukan. Dari kejauhan, matahari mulai naik perlahan, menyinari wajah Nadia yang tetap tegar meski matanya sembab. Ia tahu hidup tidak akan ramah. Tapi ia lebih siap menghadapi dunia luar dibanding terus dihina di tempat yang menyebut dirinya rumah. Itu bukan lari. Itu kelahiran ulang. Dan dari luka yang begitu dalam itu, Nadia menemukan pangkal kekuatannya, harga diri yang tak bisa dibeli oleh cinta, belas kasihan, atau belas keluarga kaya sekalipun. Hari pertama di luar rumah keluarga hartawan terasa seperti dilempar ke dunia yang asing. Angin pagi Jakarta tak seperti di desa, pengap, padat, dan penuh suara klakson. Bisingnya kota menusuk telinga, sementara perut Nadia mulai keroncongan. Ia turun dari angkot dengan membawa satu tas kecil dan mimpi besar. Tapi realita langsung menggigit. Ia berdiri lama di pinggir jalan. Trotoar penuh orang lalu lalang. Ada yang berjualan, ada yang buru-buru, ada yang bahkan tak meliriknya. Seolah ia hanya bayangan. Lagi-lagi tak dianggap. Hanya kali ini bukan karena statusnya sebagai anak pembantu, tapi karena ia adalah bukan siapa-siapa. Di terminal kecil Jakarta Selatan, Nadia duduk di bangku tua, menatap arah yang bahkan ia tak tahu pasti. Ia tidak punya rencana besar. Hanya satu keyakinan dalam dadanya. Ia tidak akan kembali sebelum hidupnya berubah. Sebelum orang-orang yang telah menghina, memaki, dan mempermalukannya melihat bahwa ia jauh lebih kuat daripada yang mereka pikirkan. 2 hari pertama, Nadia tidur di pelataran toko yang tutup malam. Ia menjaga tas kecilnya erat-erat, karena tahu itu satu-satunya harta yang ia miliki. Uang di sakunya hanya cukup untuk makan seadanya, nasi bungkus dan teh manis. Tak ada tempat untuk mandi, dan tubuhnya mulai bau keringat. Tapi matanya tetap menatap tajam ke masa depan. Di hari ketiga, ia akhirnya memberanikan diri menyusuri gang kecil di dekat stasiun, mencari pekerjaan. Ia menghampiri warung makan sederhana dan menawarkan diri. "Maaf Bu, saya butuh kerja. Apa ada yang bisa saya bantu?" Tanyanya pada seorang wanita setengah baya yang tengah mengangkat panci besar. Wanita itu mengerutkan dahi, menatap Nadia dari atas ke bawah. "Kamu bisa nyuci piring?" Nadia mengangguk cepat. "Apa aja saya kerjakan, Bu, asal halal." Wanita itu, yang kemudian memperkenalkan diri sebagai Bu Murni, akhirnya menerima Nadia. Ia tidak bertanya terlalu banyak soal masa lalu, tapi cukup paham dari cara Nadia bicara, bahwa gadis itu bukan gadis sembarangan. Hari-hari berikutnya, Nadia bekerja dari pagi sampai malam di warung itu. Ia cuci piring, lap meja, buang sampah, bahkan bantu masak kalau sedang ramai. Tangannya mulai kasar, kulitnya menghitam, tapi hatinya tetap menyala. Setiap malam setelah warung tutup, Nadia duduk di pojok dapur, membuka catatannya, dan mencatat hal-hal yang ia pelajari hari itu. Ia mencatat resep, menghitung uang kembalian, bahkan mulai mencatat harga bahan pokok. Ia belajar dari mana saja, dan dari siapa saja. Ia sadar, ia harus pandai tanpa gelar, harus sukses tanpa warisan.
Beberapa bulan berlalu. Nadia mulai akrab dengan ritme kota. Ia tak lagi mudah terkejut oleh suara sirine atau bentakan orang. Ia menjadi tahan banting, bukan karena ia terbiasa disakiti, tapi karena ia mengerti bahwa kerasnya dunia bukan alasan untuk menyerah. Suatu malam, ketika sedang membersihkan meja terakhir, seorang pria muda masuk ke warung dan memesan makanan. Wajahnya lelah, mengenakan jas yang sedikit kusut, dan terus menatap layar laptopnya. Ia memesan nasi goreng dan kopi. Nadia melayani seperti biasa. Tapi saat melihat laptopnya terbuka pada halaman tentang desain aplikasi, ia terdiam sejenak. "Maaf, Mas, ini belajar coding, ya?" tanyanya ragu. Pria itu menoleh. "Iya, kenapa? Aku juga pernah coba belajar, tapi lewat HP teman. Dulu sempat pengen bikin aplikasi kasir sederhana." Pria itu tertarik. Mereka pun ngobrol sebentar, dan pria itu, namanya Dimas, mulai menyadari bahwa Nadia bukan sekadar pelayan warung. Ia punya keingintahuan, ketekunan, dan cara bicara yang tertata. Dimas, yang ternyata seorang freelance developer, kemudian menawarkan Nadia untuk bergabung dalam pelatihan coding gratis yang diadakan komunitasnya setiap minggu. Malam itu, Nadia tak bisa tidur. Rasanya seperti melihat celah kecil dari lubang pintu yang tertutup rapat selama ini. Dan ia tahu, celah itu harus ia rebut sebelum tertutup lagi. Setiap minggu, setelah kerja, Nadia menyusuri jalan ke tempat pelatihan. Ia belajar HTML, CSS, dasar-dasar UI UX, dan konsep bisnis digital. Ia sering tertinggal dari peserta lain yang kebanyakan sudah lulusan kuliah. Tapi ia tak menyerah. Ia mencatat semua hal baru, mengulang video pembelajaran lewat HP pinjaman, dan bertanya sebanyak-banyaknya. Ia bahkan mulai membangun ide aplikasi sendiri, aplikasi sederhana untuk manajemen warung makan, agar penjual kecil seperti Bu Murni bisa mencatat pesanan, pengeluaran, dan keuntungan harian. Ide itu sederhana, tapi punya dampak nyata. Ia menyusun mock-up desainnya dengan telaten, bahkan mempresentasikannya di acara komunitas kecil. Semua orang kagum. Dimas, yang awalnya hanya kagum pada semangat Nadia, kini benar-benar percaya bahwa gadis itu bisa melangkah jauh. Suatu malam, saat warung sudah tutup dan Jakarta mulai lengang, Nadia menatap langit kota yang berpolusi. Bintang-bintang nyaris tak terlihat. Tapi dalam dirinya, ada cahaya yang mulai menyala. Ia memegang ponselnya yang usang, membuka aplikasi catatan, dan menuliskan, "Aku belum jadi siapa-siapa. Tapi hari ini, aku tahu arah kemana kakiku harus berjalan. Aku bukan pelayan. Aku bukan korban. Aku adalah pencipta jalan untuk diriku sendiri." Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Nadia tersenyum bukan karena pura-pura kuat, tapi karena percaya akan hari esok. 3 tahun telah berlalu sejak malam dingin di bawah jembatan itu. 3 tahun sejak Nadia melangkah keluar dari kehidupan sebagai pelayan tanpa nama, menjadi seorang perempuan muda yang tahu kemana tujuan hidupnya. Tidak ada keajaiban. Tidak ada tangan ajaib yang membawanya naik. Semua dibangun dari nol, dari luka, dari lelah, dan dari mimpi yang tak pernah pada meski terus diinjak. Pagi itu, Nadia berdiri di depan sebuah gedung coworking space di kawasan Kuningan, mengenakan blazer hitam sederhana dan celana bahan berwarna krem. Rambutnya kini diikat rapi, wajahnya bersih, dan sorot matanya tajam tapi hangat. Di tangan kirinya, ada map berisi proposal presentasi. Di tangan kanan, laptop yang telah menemaninya menyusun ratusan jam kerja dan belajar. Aplikasi yang ia bangun, Warungku, lolos ke tahap presentasi final di sebuah ajang pendanaan startup lokal. Bersama beberapa peserta lain, Nadia masuk ke ruang konferensi berkapasitas kecil. Suasananya profesional, tapi tidak kaku. Di depannya duduk 3 juri investor. Di belakang mereka,
beberapa audiens yang merupakan penggiat bisnis dan teknologi. Ketika namanya dipanggil, Nadia maju ke depan, menyalakan presentasi, dan menarik napas panjang sebelum mulai bicara. Nama saya Nadia Lestari. Saya bukan lulusan universitas ternama. Tapi saya pernah mencuci piring, menyapu lantai, dan menghitung uang kembalian di warung kecil. Dan dari sana, saya menyadari bahwa ribuan UMKM di Indonesia butuh sistem yang sederhana, terjangkau, dan bisa mereka pahami. Maka saya membangun warungku. Suaranya tidak gemetar, justru penuh keyakinan. Slide demi slide ia tampilkan, fitur aplikasi, rencana pemasaran, laporan pengguna awal, hingga studi kelayakan bisnis. Semua ia susun sendiri, dengan bantuan mentor dari komunitas. Ketika sesi tanya jawab dibuka, salah satu juri bertanya, "Kenapa harus percaya pada kamu, Nadia? Kamu bukan berlatar teknologi, bukan pula pebisnis besar." Nadia tersenyum. "Karena saya hidup di antara mereka yang jadi target aplikasi ini. Saya bukan menebak kebutuhan pasar, saya mengalaminya. Warung kecil bukan sekadar bisnis. Bagi banyak keluarga, itu adalah satu-satunya sumber penghidupan. Dan saya tahu rasa takut mereka kalau barang dicuri, kalau stok kacau, kalau mereka ditipu supplier. Warungku bukan hanya aplikasi. Ini adalah penyambung nyawa ribuan ibu-ibu seperti Bu Murni yang membesarkan saya saat saya dibuang dunia." Ruangan hening. Lalu tepuk tangan pelan mulai terdengar, tumbuh menjadi tepukan meriah. Nadia tidak menang juara pertama hari itu, tapi ia menang satu hal yang lebih penting, pengakuan. Salah satu juri menghubunginya beberapa hari kemudian. Seorang pengusaha senior yang tertarik menjadi angel investor untuk aplikasinya. Mereka bertemu di sebuah kedai kopi, dan sejak saat itu, proyek kecil Nadia berkembang menjadi bisnis rintisan yang mulai dilirik. Ia mulai membentuk tim kecil, 1 desainer UI, 1 programmer tetap, dan 2 orang untuk customer support. Setahun kemudian, warungku resmi menjadi PT kecil. Mereka mulai melayani warung-warung di Jabodetabek dan mengembangkan fitur kasbon, pembukuan harian, serta pengingat stok barang. Para ibu warung merasa terbantu. Nama Nadia mulai dikenal di kalangan komunitas teknologi sosial. Di sebuah seminar teknologi kewirausahaan di Bandung, Nadia diundang sebagai pembicara tamu. Di sana, ia membagikan kisahnya dari pelayan menjadi pemilik startup. Salah satu panitia bertanya, "Apa yang paling kamu pelajari dari semua perjalanan ini?" "Bahwa kita bisa jadi lebih dari yang orang lain sangka, selama kita sendiri percaya kita layak." Setelah seminar itu, banyak yang menghubungi untuk kerjasama. Tapi ada satu pesan yang membuat Nadia terdiam lama. Nama pengirimnya, Arga. "Hai, Nat. Aku dengar tentang warungku." Aku kaget sekaligus bangga. "Maafkan aku karena waktu itu aku diam saja. Bolehkah kita ketemu? Aku ingin bicara dari hati ke hati." Nadia menatap layar ponselnya lama sekali. Ada desir aneh di dadanya. Bukan rindu, tapi sesuatu yang lebih rumit. Ia tahu, dunia telah berputar. Dulu, ia berdiri di dapur belakang, menyeka air mata sambil dipermalukan. Sekarang, ia duduk di ruang kerja yang ia bangun sendiri, dikelilingi orang-orang yang percaya padanya. Ia belum menjawab pesan itu. Bukan karena dendam, tapi karena ia masih bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia benar-benar siap menghadapi masa lalu? Satu hal yang ia tahu pasti, apapun yang akan terjadi, kini dialah yang memegang kendali atas hidupnya. Bukan lagi pelayan, bukan lagi anak pembantu, tapi seorang perempuan yang pernah dihancurkan dan bangkit dengan kepala tegak. Dan ini baru permulaan. Senja mulai merayap di langit Jakarta ketika Nadia melangkah pelan menyusuri taman kota di kawasan Sudirman.
Angin sore menyapu wajahnya yang tenang namun penuh waspada. Di satu sudut kafe terbuka dengan meja kayu bundar, ia melihat seseorang yang pernah memenuhi pikirannya bertahun-tahun silam, Arga. Lelaki itu masih tampak sama, namun kini ada keteduhan yang berbeda di wajahnya. Rambutnya lebih pendek, kemejanya kasual tapi tetap rapi. Di tangannya ada 2 gelas kopi, satu hitam, satu latte. Entah mengapa, Nadia tahu latte itu untuknya. Arga masih ingat, meski jarak dan waktu telah memisahkan mereka. Nadia, sapa Arga ketika ia mendekat. Nadia hanya mengangguk singkat, lalu duduk di hadapannya. Hening beberapa saat. Suara bising lalu lintas di kejauhan, tawa anak-anak bermain, dan musik jazz dari speaker kafe menjadi latar yang tak mereka pedulikan. Aku nggak tahu harus mulai dari mana, kata Arga akhirnya. Mulailah dari yang sejujurnya, balas Nadia. Nada suaranya datar tapi dalam. Arga menunduk. Aku pengecut waktu itu. Aku tahu kamu dihina, dipermalukan, dan aku diam. Aku takut. Aku terlalu takut kehilangan kenyamanan hidupku. Terlalu takut membantah mama. Tapi setiap hari setelah kamu pergi, aku dihantui rasa bersalah. Aku mencari kamu, tapi kamu hilang tanpa jejak. Nadia menatap lurus ke arah Arga. Aku nggak mau ditemukan. Aku ingin mereka semua belajar kehilangan. Aku ingin kamu semua tahu bahwa orang yang kalian anggap kecil bisa jadi jauh lebih kuat dari yang kalian bayangkan. Arga mengangguk. Dan aku sadar. Sekarang aku hanya ingin bilang, aku bangga sama kamu. Apa yang kamu bangun, luar biasa. Aku lihat kamu di seminar itu. Kamu benar-benar berbeda. Aku tetap orang yang sama. Gak, hanya saja aku tidak membiarkan orang lain lagi menentukan nilainya. Suasana kembali hening. Arga memutar gelas kopinya perlahan. Nat, aku nggak tahu ini terdengar aneh atau tidak, tapi aku masih punya rasa itu. Aku masih. Nadia mengangkat tangan pelan, menghentikan kata-katanya. Berhenti. Arga, jangan bicara soal cinta sekarang. Kita bukan lagi anak-anak. Dulu, mungkin aku menyimpan rasa itu. Tapi rasa juga bisa layu kalau terus dibiarin terluka. Arga menunduk lagi. Kali ini tak menjawab. Hanya menghela napas panjang. Tapi aku tidak membencimu, lanjut Nadia. Aku tidak datang ke sini untuk marah atau membalas. Aku datang karena aku ingin menutup bab itu dengan kepala tegak. Bukan sebagai pelayanmu, bukan sebagai gadis miskin yang memohon dipahami. Tapi sebagai Nadia, perempuan yang kamu tinggalkan dalam diam, dan sekarang tidak lagi membutuhkan pengakuan siapapun. Arga mengangkat wajahnya, menatap mata Nadia yang bening tapi tegas. Ia tahu, gadis di hadapannya ini bukan lagi gadis 17 tahun yang berdiri kaku di sudut dapur. Ia adalah pemilik panggungnya sendiri kini. Aku senang kamu datang, katanya lirih. Nadia mengangguk. Aku juga. Ini penting untuk kita berdua. Mereka menghabiskan kopi masing-masing dalam diam. Tapi itu bukan diam yang canggung. Itu adalah diam yang damai. Seperti dua orang yang akhirnya menerima bahwa hidup telah memilih arah berbeda. Ketika mereka berpisah di depan halte, Arga berkata pelan, "Jika suatu saat kamu butuh bantuan, atau hanya teman bicara, aku tetap di sini." Nadia tersenyum tipis. "Terima kasih. Tapi aku sudah punya cukup banyak kekuatan untuk berjalan sendiri." Dan dengan langkah mantap, ia menyeberangi jalan, tak menoleh ke belakang. Arga berdiri memandang punggung Nadia sampai hilang di keramaian. Ada rasa sesal, ada haru, ada bangga. Di dalam hatinya, Arga tahu, ia telah kehilangan perempuan yang tak akan pernah bisa ia miliki lagi, tapi akan ia hormati seumur hidupnya. Malam itu, Nadia pulang ke apartemen kecilnya yang nyaman.
Di mejanya, prototipe versi terbaru, Warungku, sudah menunggu. Timnya kini berjumlah 10 orang. Klien mereka terus bertambah. Ia duduk, membuka laptop, dan menatap layar dengan senyum tipis. Masa lalu sudah ia temui. Masa depan kini ada di tangannya. Dan ia siap melangkah lebih jauh. Pagi itu, matahari menembus tirai tipis ruang tamu rumah keluarga hartawan. Rumah besar itu tak lagi seramai dulu. Dinding-dindingnya mulai retak. Cat mengelupas di beberapa sudut, dan halaman depan dibiarkan berdebu. Nyonya. Hartawan duduk di sofa tua dengan wajah penuh keresahan. Tangannya menggenggam secangkir teh hangat yang bahkan tak disentuhnya sejak 10 menit lalu. Arga masuk dari luar dengan map coklat di tangan. Ia duduk perlahan di seberang ibunya. Ini berkas terakhir dari notaris, katanya pelan. Kalau kita setuju, rumah ini akan dilelang pekan depan. Nyonya. Hartawan menoleh tajam. Apa tidak ada cara lain? Pinjaman? Investor? Arga menggeleng. Utang papa dulu menumpuk. Bisnis sudah lama bangkrut. Dan apartemen sewaan kita pun sudah kita lepas untuk bayar cicilan. Rumah ini satu-satunya aset yang tersisa. Wanita itu membuang napas panjang. Selama puluhan tahun hidup mewah, ia tak pernah membayangkan duduk dalam kekhawatiran soal makan esok hari. Dulu, ia bisa memanggil pelayan untuk sekadar menuangkan teh. Sekarang, ia bahkan membuatnya sendiri. Kalau papa masih hidup, gumamnya getir, pasti semua tak begini. Arga hanya diam. Ia tahu, menyalahkan masa lalu tak akan membawa solusi. Tapi dalam hatinya, ada satu pikiran yang terus menghantui. Bagaimana jika Nadia bisa membantu? Ia tahu betapa tidak masuk akalnya permintaan itu. Tapi sejak pertemuan mereka di taman minggu lalu, ia tahu satu hal. Nadia bukan lagi gadis yang harus diselamatkan. Kini dialah yang bisa menyelamatkan orang lain. Dan ironisnya, keluarga yang dulu membuangnya, kini berada di ujung tanduk. Di tempat lain, Nadia duduk di ruang kerjanya, mendengarkan presentasi dari tim pemasarannya. Ia mencatat beberapa ide, memberi masukan, dan menutup rapat dengan kepastian. Timnya semakin solid. Mereka siap ekspansi ke luar Jawa. Tapi siang itu, sebuah email masuk. Pengirimnya, Arga. Subjek, mohon waktu. Isi, Nat, aku tahu aku tak pantas meminta apapun darimu. Tapi aku harus jujur. Keluargaku, keluargamu dulu, sedang diambang kehancuran. Rumah itu akan dilelang. Mama tidak bisa menerima kenyataan. Aku tahu ini egois. Tapi bolehkah kami bertemu sekali lagi? Nadia menatap layar itu lama. Rasanya seperti sebuah bab yang menolak ditutup. Hatinya tidak sedingin yang ia pikir. Ia teringat saat dulu berdiri di sudut dapur dengan pelipis ditampar. Harga diri diinjak. Tapi ia juga teringat masa kecilnya, bermain di taman belakang bersama Arga, dan ibunya Bu Rasmi memasakkan sayur untuk semua. Luka memang masih ada. Tapi Nadia tahu, ia tak bisa tumbuh jika terus memelihara dendam. Maka, sore itu, ia mengirim balasan singkat. Besok, pukul 10 pagi, saya akan datang ke rumah itu. Keesokan harinya, mobil hitam sederhana berhenti di depan rumah keluarga hartawan. Nadia turun dengan setelan kerja kasual, celana krem dan blus putih. Rambutnya diikat ke belakang. Tidak ada niat pamer. Ia hanya ingin hadir sebagai dirinya sendiri. Pintu dibuka oleh Arga. Ia terlihat gugup, seperti menanti vonis. Nadia melangkah masuk. Aroma rumah itu masih sama, campuran kayu tua dan kenangan. Ia duduk di ruang tamu, disambut oleh nyonya. Hartawan yang kini tak lagi setegas dulu. Wajahnya lebih tirus,
Sorot matanya kehilangan kekuasaan yang dulu mendominasi. "Terima kasih sudah datang," ucap Nyonya Hartawan pelan. Nadia hanya mengangguk. Ia tidak membalas dengan sapaan, tidak pula dengan senyum. Ia duduk tegak, menanti maksud sebenarnya. Arga bicara duluan. Ia menjelaskan kondisi keuangan keluarga mereka, keputusan untuk menjual rumah, dan bagaimana mereka tak punya siapapun lagi. "Kami tidak datang untuk memohon," ujar Arga akhirnya. "Tapi jika kamu bersedia membeli rumah ini dan membiarkannya tetap kami tinggali, kami akan bayar sewanya, sedikit demi sedikit." Nadia menatap mereka satu persatu. Hening. Lalu ia berkata dengan pelan, tapi tegas. "Dulu, saya berdiri di dapur rumah ini, sambil menangis karena diperlakukan seperti bukan manusia. Hari ini, saya duduk di sini bukan untuk balas dendam. Saya tidak akan mengusir kalian, tapi saya tidak akan memberi keringanan. Rumah ini akan saya beli dengan harga pasar. Jika kalian ingin menyewa, maka kontraknya harus ditandatangani resmi. Bukan belas kasihan, tapi kesepakatan." "Nyonya." Hartawan menunduk. Wajahnya merah padam. Ia ingin marah, tapi tak punya tenaga untuk berdebat. "Saya hanya ingin satu hal," lanjut Nadia. "Saya ingin kalian tahu, orang yang kalian buang, kini yang memegang kunci hidup kalian." Dengan itu, ia bangkit, mengeluarkan dokumen dari tasnya. Semua sudah disiapkan. Proses pembelian tinggal ditandatangani. Arga menerima map itu. "Terima kasih, Nat. Aku tahu ini bukan hal kecil." Nadia hanya menatapnya sebentar. "Aku melakukan ini bukan karena kamu, tapi karena aku tidak ingin menjadi seperti kalian dulu." Ia lalu pamit. Langkahnya tegap. Di depan rumah, ia menatap dinding yang dulu pernah menyaksikan air matanya jatuh. Kini, ia berdiri sebagai pemiliknya. Dan ketika ia masuk ke dalam mobil, air mata mengalir pelan di pipinya. Bukan karena sakit, tapi karena akhirnya lingkaran itu tertutup. Masa lalu yang penuh luka kini tak lagi menyakitkan. Ia bukan korban lagi. Ia adalah pemenang. 2 minggu telah berlalu sejak Nadia resmi menjadi pemilik rumah yang dulu hanya bisa ia pandangi dari balik tirai kamar pembantu. Kini rumah itu menjadi bagian dari investasinya, bukan lagi lambang kekuasaan orang lain atas hidupnya. Namun di dalam rumah itu, suasana justru semakin muram. "Nyonya." Hartawan duduk di meja makan kosong, memandangi foto keluarga yang dulu menggantung megah di dinding. Kini tinggal tersisa bayangan kebanggaan yang perlahan menguap. Ia masih belum terbiasa dengan kenyataan bahwa rumah ini bukan miliknya lagi. Setiap kali ia melewati ruang tamu, pikirannya terbayang gadis kecil yang dulu sering ia suruh-suruh, bentak, bahkan rendahkan di hadapan tamu. Dulu ia merasa Nadia tak lebih dari bayangan. Anak pelayan yang tak pantas berdiri sejajar. Tapi sekarang, setiap lantai yang diinjaknya terasa seperti lantai milik Nadia. Setiap dinding seolah mengingatkan bahwa gadis yang dulu mereka singkirkan telah kembali sebagai pemilik. "Ma, kamu udah makan?" tanya Arga pelan dari dapur. "Nggak lapar," jawab Nyonya Hartawan pendek. Arga menghampiri, duduk di samping ibunya. Ia bisa melihat, ibunya bukan hanya kehilangan rumah secara hukum, tapi juga kehilangan harga diri. Terutama karena rumah ini sekarang dimiliki oleh seseorang yang pernah dianggap tak punya nilai. "Aku masih nggak percaya." "Gak," ujar Nyonya Hartawan pelan. "Gadis itu, Nadia, dia yang punya semuanya sekarang." Arga menghela napas. Dia pantas mendapatkannya. "Ma, kita semua tahu itu. Aku pun salah. Terlalu diam waktu dia disakiti. Kita terlalu sombong," bisik Nyonya Hartawan. "Terlalu buta." Sementara itu,
Nadia sedang meninjau lokasi baru untuk kantor cabang startupnya. Ia bersama timnya mengunjungi beberapa ruko potensial untuk ekspansi Warungku. Timnya kini terdiri dari anak-anak muda berbakat. Banyak dari mereka yang berasal dari latar belakang sederhana seperti dirinya. Usai presentasi di sebuah komunitas bisnis kecil, seorang peserta menghampirinya. "Mbak Nadia, saya dulu pelanggan warung Bu Murni. Loh, saya masih ingat waktu Mbak sering cuci piring di sana. Hebat banget sekarang bisa sampai sini." Nadia tersenyum. "Saya pun masih ingat rasa air panas yang melepuhkan tangan kalau cuci gelas siang-siang. Tapi itu pelajaran yang mahal." Ia tak pernah menyembunyikan masa lalunya. Justru, ia menjadikannya bahan bakar untuk terus maju. Tapi tetap saja, kenangan tentang rumah itu kadang kembali menghampiri di malam hari. Bukan sebagai trauma, melainkan sebagai pengingat akan siapa dirinya dulu dan siapa dirinya sekarang. Malam itu, saat ia sedang menyusun laporan mingguan, ponselnya berbunyi. Sebuah nomor rumah lama muncul. Nadia ragu menjawab, tapi akhirnya ia angkat. "Halo." Suara di seberang terdengar serak. Ini Mama. Mama Arga." Nadia terdiam sejenak. Ia belum pernah mendengar suara itu berbicara langsung padanya sejak dulu. Terakhir kali mereka berbicara, ia masih gadis 17 tahun yang menangis di dapur karena dituduh mengganggu Arga. "Ada apa, Bu?" Mama cuma mau bilang, "Maaf." Kalau itu masih berarti sesuatu. Mama nggak pernah berpikir kamu akan menjadi orang hebat seperti sekarang. Mama dulu hanya lihat kamu sebagai beban. Tapi ternyata Mama salah besar. Nadia menarik napas pelan. "Saya tidak menunggu permintaan maaf. Saya juga tidak butuh pengakuan. Tapi saya hargai Ibu sudah mencoba. Mama tahu kamu nggak akan percaya. Tapi Mama benar-benar menyesal. Kalau Mama bisa putar waktu." "Kita semua nggak bisa putar waktu, Bu. Tapi kita bisa memilih apa yang kita lakukan mulai sekarang." Terdengar helaan napas panjang dari seberang. "Terima kasih kamu nggak usir kami. Kamu masih kasih kami tinggal di sini. Saya melakukannya bukan karena belas kasihan, Bu. Tapi karena saya tahu bagaimana rasanya kehilangan tempat tinggal. Saya nggak mau jadi seperti dulu Ibu memperlakukan saya." Setelah beberapa saat, percakapan itu berakhir. Nadia meletakkan ponselnya dengan hati yang sedikit lega. Bukan karena maaf dari nyonya hartawan, tapi karena dirinya sendiri akhirnya bisa melepaskan rasa sakit lama. Ia tak lagi menyimpan dendam. Hanya pelajaran. Beberapa hari kemudian, saat Nadia mengadakan pertemuan dengan tim ekspansi, ia mendapat kabar dari notaris bahwa salah satu klien baru adalah perusahaan keluarga yang dulu pernah menolak ibunya bekerja karena status sosial mereka. Dunia memang bulat. Kali ini, Nadia lah yang menentukan syarat kerjasama. "Kita layani mereka dengan standar yang sama," katanya pada timnya. "Tapi jangan pernah biarkan siapapun memperlakukan kita rendah lagi." Rekan-rekannya mengangguk. Mereka tahu, di balik ketegasan Nadia, ada pengalaman yang membentuknya. Mereka tahu, Nadia bukan hanya CEO, tapi simbol perjuangan. Dan malam itu, di beranda apartemennya, Nadia menatap lampu-lampu kota yang berkelip. Ia tahu, masih banyak tantangan ke depan. Tapi yang pasti, satu bab telah selesai. Penyesalan itu bukan miliknya. Itu milik mereka yang dulu tak melihat nilainya. Nama Nadia Lestari mulai menghiasi berbagai media daring. Bukan karena skandal, bukan pula karena sensasi, tapi karena keberaniannya mengubah luka menjadi kekuatan. Kisahnya yang dimuat dalam sebuah artikel di situs komunitas startup lokal secara tidak sengaja menjadi viral. Judulnya sederhana, "Dari Cuci Piring ke CEO, Kisah Perempuan Desa yang Membangun Teknologi untuk Rakyat Kecil."
Artikel itu menyebar cepat. Dalam waktu 2 hari, ratusan komentar membanjiri laman tersebut. Banyak yang mengaku terinspirasi, beberapa bahkan mengirim pesan pribadi ke akun media sosial Nadia, menceritakan kisah hidup mereka dan bagaimana mereka merasa tidak sendiri lagi. Salah satu komentar berbunyi, "Saya jadi ingat almarhum ibu saya yang dulu buka warung kecil untuk menyekolahkan saya. Terima kasih, Mbak Nadia. Aplikasi Mbak sekarang bantu saya jaga stok dan keuangan. Semoga sehat selalu." Reaksi itu bukan hanya pujian biasa, tapi pengakuan. Bukti bahwa kerja kerasnya benar-benar menyentuh kehidupan nyata. Bukan sekadar angka di laporan keuangan. Hari demi hari, Nadia diundang dalam berbagai acara. Mulai dari seminar kewirausahaan, pelatihan UMKM, sampai talk show di televisi lokal. Tapi titik balik datang ketika sebuah stasiun televisi nasional mengundangnya sebagai narasumber utama dalam program inspirasi kehidupan bertajuk Indonesia Bangga. Di acara itu, Nadia duduk dengan anggun di hadapan pembawa acara ternama. Lampu sorot menyinari wajahnya yang tetap sederhana, namun penuh percaya diri. Dalam sesi wawancara itu, ia membagikan kisahnya dari awal, tanpa dibuat-buat, tanpa dramatisasi berlebihan. "Saya bukan orang yang hebat," katanya. "Saya hanya tidak menyerah waktu dunia bilang saya tak layak. Dan saya pikir, kalau saya bisa, siapapun bisa." Rekaman acara itu menjadi viral di YouTube. Cuplikan pernyataannya disunting menjadi video pendek dan menyebar luas. Seketika, Nadia bukan hanya CEO startup, ia menjadi simbol harapan. Banyak lembaga mulai mengundangnya sebagai mentor, pembicara, hingga dewan penasihat program pemberdayaan perempuan. Namun semua pujian itu tak membuat Nadia terbang tinggi. Ia tetap datang ke kantor setiap pagi tepat waktu. Tetap mengecek laporan harian. Tetap menyapa timnya satu persatu. Tidak ada yang berubah dari dalam dirinya. Yang berubah hanyalah cara orang melihatnya. Dan itu jugalah yang akhirnya sampai ke telinga seseorang dari masa lalunya, kepala sekolah SMA tempat Nadia dulu bersekolah sebentar sebelum akhirnya putus karena ejekan dan tekanan. Sekolah itu kini tengah berjuang mempertahankan operasional karena dana BOS terlambat cair, dan minat siswa menurun. Salah satu guru lama, Bu Retno, memberanikan diri menghubungi Nadia. Mereka bertemu di sebuah kedai kopi kecil di pinggir kota. "Saya tahu ini memalukan, Nat," kata Bu Retno dengan mata berkaca-kaca. "Tapi kami butuh bantuan. Sekolah itu, tempat kamu dulu pernah ditolak. Tapi sekarang, anak-anak kami perlu semangat. Perlu cerita seperti punyamu." Nadia tidak menjawab langsung. Ia menyandarkan punggung, menatap keluar jendela. "Saya masih ingat ruangan BK itu, Bu. Tempat saya duduk karena dituduh sok dekat sama anak orang kaya. Tapi saya nggak dendam. Saya justru bersyukur, karena semua itu membuat saya lebih kuat." Ia lalu menoleh pada Bu Retno, senyum lembut di wajahnya. "Saya bantu, tapi bukan dengan uang. Saya akan datang langsung. Saya akan bicara dengan murid-murid ibu. Mereka harus tahu, bukan sekolah atau gelar yang menentukan masa depan, tapi tekad dan kemauan belajar." Dan benar saja, seminggu kemudian, Nadia datang ke sekolah lamanya. Kali ini bukan sebagai murid yang malu-malu berdiri di belakang kelas, melainkan sebagai tamu kehormatan. Di aula sederhana itu, puluhan pasang mata menatapnya dengan kagum. "Saya datang bukan untuk menggurui," katanya dari panggung kecil. "Tapi saya ingin kalian tahu, hidup bisa sangat kejam. Tapi kita bisa lebih kuat dari rasa sakit itu. Jangan biarkan siapapun bilang kamu nggak bisa. Bahkan kalau orang itu keluargamu sendiri." Tepuk tangan menggema. Beberapa guru terlihat menangis diam-diam. Dan di luar ruangan itu, dunia mulai benar-benar membuka matanya.
Salah satu tokoh nasional yang bergerak di bidang teknologi inklusif menulis di Twitter. Nadia Lestari adalah contoh nyata bahwa teknologi tak harus lahir dari kampus mahal, tapi dari hati yang tahu rasanya ditolak dan keinginan kuat untuk memperbaiki dunia. Tweet itu mengundang perhatian pemerintah. Nadia kemudian diundang menjadi bagian dari tim penasihat Kementerian Koperasi dan UKM, khususnya dalam transformasi digital warung tradisional. Kini, setiap kali ia kembali ke kantor pusat, Warungku, Nadia melewati dinding yang menampilkan peta Indonesia kecil, bertanda pin lokasi warung-warung pengguna aplikasinya. Jumlahnya sudah mencapai ribuan. Ia berdiri diam di depan peta itu. Dulu mereka lihat aku sebagai beban, gumamnya pelan. Sekarang, mereka memanggilku pemimpin. Tapi dalam hati, Nadia tahu, semua ini bukan tentang pengakuan. Ini tentang membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia layak. Bahwa masa lalu tidak menentukan akhir cerita. Dan dengan senyum kecil, ia kembali ke ruang kerjanya, bersiap menulis babak terakhir dari kisahnya. Bukan sebagai gadis miskin, bukan sebagai korban, tapi sebagai simbol kebangkitan. Suasana balai kota siang itu terasa berbeda. Ruangan besar yang biasanya dipenuhi suasana birokratis kini tampak lebih hangat dan penuh harap. Undangan khusus bertajuk Forum Nasional Pemuda Inspiratif mempertemukan tokoh-tokoh muda dari seluruh Indonesia yang dianggap berperan besar dalam menggerakkan masyarakat dari akar rumput. Di antara barisan kursi kehormatan, terdapat satu nama yang paling dinanti, Nadia Lestari. Ia datang tidak mengenakan jas mewah atau gaun berkilau seperti sebagian tamu lainnya. Hanya blus putih sederhana dan rok span coklat tua. Tapi kehadirannya mencuri perhatian lebih dari siapapun. Para wartawan berdiri dari kursinya, kilatan kamera menyambut setiap langkahnya. Tapi Nadia hanya tersenyum, sopan, dan tenang. Seperti biasa, ia tak pernah membiarkan kemewahan membutakannya. Di mimbar utama, moderator memperkenalkannya sebagai perempuan muda yang merevolusi ekonomi warung rakyat dengan teknologi lokal dan hati yang pernah terluka. Tepuk tangan menggema. Nadia berdiri, melangkah ke podium. Sorot matanya tajam namun lembut. Wajahnya menatap ke arah audiens yang sebagian adalah pejabat pemerintah, pemilik usaha kecil, dan pemuda dari berbagai latar belakang. Saya berdiri di sini bukan sebagai seseorang yang lahir dari keluarga pengusaha, bukan juga dari silsilah pejabat. Saya adalah anak dari seorang pembantu rumah tangga. Seorang gadis yang dulu dibuang, dihina, dan diabaikan. Tapi saya tidak pernah membenci hidup. Saya hanya percaya, setiap luka bisa menjadi alasan untuk bangkit, bukan menyerah. Sejenak, ruangan hening. Beberapa wajah tertegun. Beberapa yang lain menunduk, mengusap sudut matanya. Aplikasi yang saya bangun bukanlah tentang teknologi semata, tapi tentang menyambung hidup orang-orang seperti saya dulu. Ibu-ibu yang punya warung kecil tapi tak tahu cara mencatat stok. Bapak-bapak yang tak mengerti bagaimana memperluas usaha karena terlalu sibuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saya membuat sesuatu yang mereka bisa gunakan, bukan yang hanya hebat di presentasi. Suaranya mantap, tidak gemetar. Dan saya diundang ke sini bukan untuk dipuja, tapi untuk menyampaikan bahwa Indonesia terlalu besar untuk hanya dibangun oleh mereka yang punya kuasa. Indonesia juga perlu orang-orang kecil yang berani bermimpi besar. Tepuk tangan membahana. Moderator mengangguk kagum. Setelah acara selesai, banyak peserta antre untuk berbincang, meminta foto, bahkan sekadar menyalami Nadia. Namun di tengah keramaian itu, seorang pria tua menghampirinya pelan. Rambutnya mulai memutih, tubuhnya membungkuk sedikit, tapi wajahnya tidak asing. Nadia tertegun sejenak. "Pak Joko?" tanyanya pelan. Pak Joko, satpam tua dari rumah keluarga hartawan dulu, tersenyum lebar. "Saya tahu kamu pasti ingat. Saya bangga sekali bisa lihat kamu berdiri di sini.
Enduk. Saya dulu yang pertama kali tahu kamu bisa lebih dari sekadar cuci piring. Saya bilang ke Bu Rasmi, kamu itu punya mata orang cerdas. Nadia tertawa kecil. Air matanya menggenang. Tapi ia tahan. Terima kasih, Pak Joko. Tanpa kata-kata seperti itu, mungkin saya tidak punya keberanian untuk bermimpi. Beberapa hari setelah acara itu, Nadia kembali ke rumah yang dulu hanya bisa ia sapu lantainya. Kini, ia memegang sertifikat kepemilikan rumah itu. Ia berdiri di depan pagar, memandangi halaman yang mulai ditumbuhi rumput tinggi. Rumah itu kosong. Nyonya Hartawan dan Arga sudah pindah ke rumah kontrakan yang lebih kecil, sesuai dengan perjanjian sewa mereka yang tidak diperpanjang oleh Nadia. Bukan karena balas dendam, tapi karena Nadia ingin merestorasi rumah itu, menjadikannya simbol perubahan. Aku ingin rumah ini jadi pusat pelatihan UMKM, katanya kepada kepala timnya. Rencana itu bukan hanya wacana. 2 bulan kemudian, rumah besar itu direnovasi total. Ruang tamu disulap menjadi ruang kelas. Dapur belakang tempat dulu Nadia sering menangis, kini menjadi dapur pelatihan kuliner sederhana. Di halaman belakang, dibangun gazebo kecil untuk diskusi terbuka. Nama tempat itu, Rumah Kebangkitan. Ketika peresmiannya digelar, Nadia berdiri di depan pintu dengan pakaian batik sederhana. Ia menatap semua tamu yang hadir, dari perwakilan kementerian hingga warung-warung kecil dari desa sekitar. Dulu rumah ini hanya menerima mereka yang kaya dan berkuasa. Sekarang, saya ingin rumah ini menjadi tempat semua orang yang mau belajar dan bekerja keras untuk masa depan yang lebih baik. Sorak-sorai dan air mata bercampur jadi satu. Salah satu ibu warung mendekatinya setelah acara, menggenggam tangan Nadia. Anak seperti kamu adalah berkah. Dulu mereka buang kamu, sekarang kamu bangun rumah buat kami. Semoga Allah balas semuanya. Nadia hanya mengangguk. Tidak ada kata-kata yang cukup untuk membalas itu. Ia tahu, ia tidak akan pernah benar-benar bisa menghapus semua luka masa lalu. Tapi setidaknya, ia telah menjadikannya jalan untuk menyembuhkan banyak orang. Malam itu, ketika semua tamu pulang, Nadia duduk sendiri di ruang tamu yang dulu tempat ia berdiri kaku ketika dihina. Kini ia duduk santai, kakinya berselonjor, kopi di tangan. Di dinding, tergantung figura besar bertuliskan, "Rumah ini dulu mengusirku, tapi kini rumah ini menyambut mereka yang dulu juga tak dianggap." Tangannya menyentuh tulisan itu perlahan. "Aku kembali bukan untuk membalas," bisiknya, "tapi untuk memastikan tak ada lagi anak yang dibuang hanya karena miskin." Dan di malam itu, ia menutup matanya, menghirup udara rumah lamanya, yang kini sepenuhnya miliknya, milik perjuangannya, dan milik ribuan harapan baru yang akan lahir dari dalamnya. Nadia bukan lagi gadis yang menangis dalam diam. Kini, ia adalah perempuan yang menentukan nasib, bukan hanya nasibnya sendiri, tapi juga nasib mereka yang pernah merasa kecil seperti dirinya. Akhir.